Halo teman-teman semua, welcome to our podcast. Nah, kali ini kita bakalan podcast yang ngobrolnya seru banget dan itu tentang dinasti Abbasiyah. Pasti kalian pada penasaran kan sejarah dinasti Abbasiyah itu seperti apa? Dan kita udah bareng sama Izati. Halo teman-teman semua, seru banget nih kayaknya nih ya. Kita bakal ngebahas dinasti Abbasiyah. Bener banget nih. Aku boleh tanya nih beberapa sama kamu kan? Kan kamu belajar tentang dinasti Abbasiyah. Ya. Nah, bisa nggak jelasin, kan Abbasiyah ini bertahan lama, berdirinya itu kayak gimana dinasti Abbasiyah dan jalannya tuh seperti apa sih dinasti Abbasiyah itu? Oke, mungkin jadi lamanya Abbasiyah berdiri dulu kali ya. Jadi bener banget nih, dinasti Abbasiyah tuh lama sekali ya guys. Dia itu tuh ada dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berarti sekitar 5 abad. Nah, itu tuh waktu yang cukup luar biasa panjang untuk sebuah kekhalifahan. Bahkan kalau dibandingin sama Amerika yang berdiri dari tahun 1776 sampai sekarang, mereka tuh baru sekitar 2,5 abad. Berarti kayak masih setengahnya dari Abbasiyah. Wow, berarti lama banget ya Abbasiyah ini sampai berabad-abad nih teman-teman. Nah, awal berdirinya Abbasiyah itu seperti apa? Tolong jelasin nih, teman-teman pasti penasaran juga. Nah iya, jadi mereka tuh naik ke tampuk kekuasaan setelah berhasil mengalahkan Bani Umayyah Wow. di pertempuran Sungai Zab. Nah itu titik baiknya. Setelah menang, mereka terus memperkuat posisi politik dan militernya. Bahkan mereka juga menang nih lawan Tiongkok di pertempuran Talas yang sebenarnya cukup monumental. Keren banget, pertempuran Talas itu terkenal banget kan ya Iya, betul. di kalangan orang-orang dahulu, dan kita pun juga tahu sejarahnya tentang pertempuran Talas ini, dan kayaknya salah satu momen besar ya di dalam hubungan dunia Islam nih kawan-kawan. Betul, nah, Talas itu bukan cuma soal militer, tapi berdampak besar pada transfer teknologi kertas dari Tiongkok ke dunia Islam, dan dari situ penyebaran ilmu pengetahuan makin cepat. Wow, keren banget. Ternyata dunia dulu itu nggak kalah sama dunia yang sekarang nih guys, keren banget. Terus kalau wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah sendiri itu ada apa aja dan seluas apa sih? Wah, Abbasiyah tuh luas banget temen-temen. Nih kalau dilihat dari peta sekarang ya, itu dia tuh menguasai dari Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Unit Emirat Arab, Oman, Yaman. Itu semua di Timur Tengah. Terus di Afrika Utara itu ada Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sebagian Mauritania. Belum lagi wilayah di Asia Tengah dan Selatan seperti Iran, Turkmenistan, sampai daerah-daerah Kaukasus. Wow, banyak banget ya ternyata ya. Dan jauh banget itu, kayak dari ngebentang dari samping Mesir sampai ke Asia Tengah gitu kan. Bener-bener banyak banget, dan itu besar banget kekaisaran dinasti Abbasiyah ya. Iya, dan yang menarik nih teman-teman, penduduk di wilayah kekuasaan Abbasiyah itu konon mencapai dari 1 juta orang. Mungkin kalau kita Wow. bayangin ya, karena orang-orang Jakarta mungkin kalah kali ya. Iya, bisa. Tapi kalau di zaman dulu 1 juta penduduk itu banyak banget teman-teman, Wow. dan bahkan itu menjadi penduduk terbesar di dunia. Wow, keren banget bisa sampai penduduk terbesar di dunia pada zamannya ya. Iya. Pantas aja itu dianggap masa keemasan ya dalam Islam kan. Nah, ngomongin masa keemasan, kayaknya Abbasiyah kan terkenal banget kan di masa keemasannya gitu. Yes. Dan karena sains dan sastra pada masa itu nih. Nah, gimana sih ceritanya bisa jadi masa keemasan pada zaman itu? Iya, Abbasiyah tuh sering disebut puncak peradaban Islam. Mereka tuh punya tradisi ilmiah yang luar biasa. Salah satu proyek besarnya itu gerakan penerjemahan. Mereka tuh kayak nerjemahin nih karya-karya Yunani, Persia, India, bahkan ke bahasa Arab gitu. Jadi tuh nerjemahin itu ke bahasa Arab. Jadi ilmu-ilmu tua dari dunia kuno itu masuk ke dunia Islam, disempurnakan, dikembangkan lagi, dan akhirnya jadi fondasi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Wow, berarti istilahnya kayak jembatan pengetahuan lah ya. Iya, istilahnya gitu. Nah, tanpa fase penerjemahan besar-besaran itu, mungkin banyak pengetahuan klasik yang hilang di Eropa. Wow. Nah, aku agak kilas balik nih ya sama cerita kamu tadi di awal. Itu kenapa sih orang-orang waktu itu ngedukung banget dinasti Abbasiyah nih, revolusi Abbasiyah ini? Nah, ini menarik. Pada akhir masa Bani Umayyah, banyak merasa
masyarakat tuh nggak puas gitu sama kebijakan pemerintah, terutama dari kelompok Syiah dan orang Persia di wilayah Khurasan. Mereka merasa kurang nih diakomodasi oleh penguasa waktu itu. Nah, Abbasiyah datang dengan janji perubahan dan lebih merangkul berbagai kelompok. Oh, berarti mereka nih dapat dukungan karena dianggap lebih adil lah ya daripada Oke. dinasti sebelumnya gitu ya. Kurang lebih sih begitu ya. Selain Oke. itu, pemilihan nama Abbasiyah juga strategis banget teman-teman. Jadi itu diambil dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Dengan begitu mereka langsung menghubungkan legitimasi politiknya tuh dengan keluarga Nabi. Itu bikin masyarakat tuh lebih menerima mereka karena ada nilai-nilai kedekatan dengan keturunan Nabi. Oke, keren banget nih berarti branding dari dinasti Abbasiyah nih teman-teman semua. Nah, dari nama aja udah bisa mempengaruhi nih penerimaan politiknya kan. Iya, makanya nih identitas dinasti ini punya fondasi yang kuat, baik secara politik maupun spiritual. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masa keemasan nih, kan Abbasiyah nih termasuk dalam masa keemasan di Islam lah ya. Nah, kenapa nih bisa dianggap sebagai masa puncak keemasannya Islam? Karena pada masa itu hampir semua bidang berkembang luar biasa, mulai dari sains, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, Wow. sastra, arsitektur, sampai ekonomi. Itu kan banyak banget ya. Iya. Dan semua itu terjadi karena pemerintahan Abbasiyah mendukung proses belajar, penelitian, dan pertukaran ilmu pengetahuan secara besar-besaran. Oh, keren banget ya pada masa dinasti Abbasiyah ini. Nah, aku penasaran banget nih, kenapa waktu itu bisa tiba-tiba nih dunia Islam jadi pusat ilmu pengetahuan pada waktu itu? Kenapa Kuncinya itu ada 3. bisa? Apa tuh? Pertama, stabilitas politik di awal masa Abbasiyah. Oke. Mereka itu memindahkan ibu kota ke Baghdad, kota baru yang memang dirancang untuk jadi pusat dunia. Yang kedua, itu mereka punya semangat penerjemahan karya-karya kuno dari Yunani, Persia, dan India. Dan yang ketiga, mereka itu menyediakan fasilitas dan dukungan finansial buat ilmuwan, dokter, filsuf, dan penulis. Wow, aku sering denger tentang Baitul Hikmah. Nah, itu emang sepenting itu ya pada dinasti Abbasiyah? Banget. Baitul Hikmah itu semacam perpustakaan raksasa, universitas, sekaligus pusat riset. Semua ilmuwan itu hebat kumpul di sana. Mereka tuh nerjemahin, mendiskusikan, sampai memperbaiki karya-karya ilmiah. Baghdad waktu itu kayak New York, Silicon Valley, sama Oxford jadi sekota. Wow, keren Jadi banget. Bayangin ya teman-teman. Sumpah, itu keren banget. Berarti dulu tuh maju guys pada masa itu, nggak belakang. Itu benar-benar maju banget. Nah, kita penasaran banget nih tokoh-tokoh penting pada masa itu siapa aja nih di situ. Wah, banyak banget sih ya. Oke, aku akan sebutin ya teman-teman. Yang pertama itu ada Al-Warizmi, yaitu bapak aljabar dan algoritma. Matematika modern itu banyak banget berutang sama dia karena saking dia mewariskan ilmu-ilmunya. Yang kedua itu ada Ibn Sina atau Avicenna, yaitu tokoh kedokteran yang bukunya tuh The Canon of Medicine dipakai di Eropa sampai ratusan tahun. Itu ada Al-Farabi, yaitu filsuf besar yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Wow. Yang keempat itu ada Ibn Haytham, Keren banget. yaitu pelopor optik modern dan metode ilmiah. Yang kelima itu ada Jabir bin Ibn Hayyan, yaitu seorang bapak kimia. Dan yang terakhir itu ada Hunay bin Ashaq, yaitu ahli penerjemahan dan kedokteran. Oh, berarti itu semuanya berkembang di bawah dinasti Abbasiyah nih? Ya, karena pemerintahannya itu bener-bener menghargain ilmu banget ya. Mungkin beda kayak pemerintahan kita ya. Para khalifah kayak Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun itu senang banget berdiskusi sama ilmuwan. Nah, mereka itu mendanai penelitian, membangun observatorium, membuka rumah sakit, sampai mensponsori penerjemahan. Wow, keren banget ternyata di balik itu semua guys. Yes. Nah, katanya ya dulu tuh aku dengar-dengar Baghdad itu super kaya nih pada waktu itu. Apa itu juga menjadi salah satu faktor yang bikin dinasti Abbasiyah ini ilmunya jadi makin cepat perkembangannya nih? Betul.
Baghdad tuh jadi pusat ekonomi dunia karena berada di jalur perdagangan internasional. Barang dari Tiongkok, India, Afrika, sampai Eropa itu lewat situ semua. Nah, dengan ekonominya yang kuat ini nih, pemerintah tuh bisa dan berani membiayai proyek intelektual yang besar. Dan karena jalur dagangnya ramai, pertukaran budaya dan pengetahuan itu juga lebih mudah terjadi. Wow, keren banget. Terus gimana nih dengan masyarakatnya sendiri? Kan biasanya zaman dulu tuh ilmunya tuh cuman buat orang-orang kalangan atas Yes. gitu. Nah, orang biasa nih bisa juga gak sih nikmatin perkembangan ilmu pada masa itu? Tentu. Nah, banyak hal nih yang berdampak langsung ke masyarakat. Misalnya itu, ada rumah sakit dengan konsep modern dan perkembangannya pesat. Yang kedua, itu juga ada sistem pendidikan makin tertata dengan adanya madrasah dan halqalah ilmu. Yang ketiga itu buku-bukunya itu diproduksi lebih banyak karena teknologi kertas tuh ada dari Tiongkok. Dan yang terakhir itu, kota-kota itu jadi pusat peradaban. Jadi kayak ada pasar, masjid, taman, perpustakaan. Jadi tuh semuanya hidup. Jadi masyarakat itu waktu itu hidup dalam ekosistem ilmu yang sangat sehat. Wah, beneran keren banget ternyata waktu dinasti Abbasiyah ini nih kawan-kawan. Berarti itu kayak ideal society gitu ya? Betul. Nah, tapi kan biasanya tuh sesuatu tuh nggak bakal tumbuh nih guys. Kalian juga tahu nih nggak bakal tumbuh kalau nggak ada tantangannya. Berarti kemungkinan ada juga nih faktor-faktor eksternal dari dinasti Abbasiyah sendiri nih yang bikin mereka berkembang. Ada. Apa tuh? Salah satunya itu adalah keterbukaan budaya. Dunia Islam waktu itu menyerap apapun yang bermanfaat dari peradaban lain. Dari Yunani, mereka tuh dapat filsafat. Dari India, mereka dapat matematika. Dari Persia, mereka tuh mendapatkan administrasi pemerintahan. Dan dari Tiongkok, mereka mendapatkan teknologi. Jadi bukan eksklusif, tapi sangat inklusif. Wow. Beneran ini keren banget ini mah, nggak bohong, jujur. Berarti mereka tuh bener-bener open minded ya pada masa itu kan? Iya, itu justru salah satu kuncinya kejayaan Abbasiyah. Oh, keren banget. Selain dari perkembangan ilmu yang tadi keren banget nih kamu jelasin, ada nggak sih kalau dari sosial sisi budaya nih? Terus yang paling kelihatan berkembang banget nih dari sisi sosial budaya apa nih di dinasti Abbasiyah? Sastra ya. Karena masa Abbasiyah itu melahirkan penyair dan sastrawan besar kayak Al-Jahiz, Al-Mutanabbi, dan Imam Syafi'i dalam bidang ilmu keagamaan. Nah, lalu muncul juga nih genre baru seperti prosa ilmiah, adab, kritik, sastra, sampai kisah-kisah hikmah. Budaya tuh didiskusi dan debat ilmiah juga jadi tradisi yang kuat. Kalau ceritanya kayak gini mah ini wajar banget guys. Dinasti Abbasiyah dianggap golden age pada masa itu. Dan Ya. kalau kita denger ini dari tadi itu hampir semua aspek kehidupan mereka tuh benar-benar maju banget dan gak ketinggalan kan pada masa itu. Ya, dan yang bikin menarik adalah kejayaan itu lahir bukan karena satu faktor, tapi gabungannya itu ada ekonomi yang kuat, politik yang stabil, kebudayaan yang terbuka, pemerintahan mendukung ilmu, dan masyarakat yang mencintai pembelajaran. Intinya pemerintahan dukung ilmu ya guys. Lengkap banget nih penjelasannya. Kayaknya kalau kita hidup di Baghdad pada zaman itu, kita kayaknya berasa hidup di pusat dunia yang keren banget nih kemana. Iya, kayak hidup tuh di kota paling canggih ya di zamannya. Keren banget, dari rumah sakit, pendidikan, semuanya masyarakatnya bisa ikut terdampak. Bagus banget. Nah, Izati nih, tadi kan kita udah bahas masa kejayaannya dinasti Abbasiyah ya kan. Nah, tapi kan seperti semua peradaban besar ada masa kemundurannya juga nih guys. Seperti yang kita tahu, Abbasiyah itu udah mundur karena ada dinasti lain juga nih. Nah, itu kenapa tuh yang jadi faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah? Iya, betul. Setinggi apapun nih sebuah peradaban pasti pada akhirnya mengalami penurunan. Dan Abbasiyah itu runtuh secara perlahan, bukan tiba-tiba. Oke, pelan-pelan tuh maksudnya gimana? Dari mana dulu nih? Oke. Jadi setelah masa kejayaan Baghdad di era Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, muncul berbagai masalah internal. Misalnya nih, yaitu ada konflik politik antar kelompok. Lalu ada juga nih perebutan kekuasaan di antara keluarga khalifah. Lalu juga ada muncullah dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan melemahnya kontrol pemerintah pusat. Jadi kekhalifahan ini tuh makin besar tapi makin sulit dikelola gitu. Wow.
Ternyata itu faktor kemundurannya. Dan aku juga pernah baca nih tentang tentara Turki yang masuk ke pemerintahan. Itu bener gak? Ya, itu salah satu faktor penting. Para khalifah ini tuh mulai merekrut tentara Turki sebagai pasukan elit. Tapi lama-lama pasukan ini justru punya kekuasaan lebih besar daripada khalifahnya. Ada masa ketika khalifah cuma simbol, sementara kebijakan politik itu diatur oleh komandan militer. Oh, berarti pemerintahannya emang udah gak stabil ya pada masa itu? Betul, dan di sisi lain, wilayah kekuasaan yang terlalu luas itu juga bikin mereka tuh kewalahan. Dinasti seperti Ayyubiyah, Fatimiyah, atau bahkan kekuatan-kekuatan lokal di Persia dan Mesir tuh mulai mandiri. Terus abis itu katanya nih aku baca juga itu datang bangsa Mongol. Ya, ini tuh puncaknya pada abad ke-13. Muncul kekuatan besar dari Asia Tengah yaitu bangsa Mongol. Mereka tuh bergerak cepat, punya kemampuan militer yang luar biasa dan menaklukkan banyak wilayah. Serem banget kalau ngelihat bangsa Mongol ini dari catatan sejarah, ini serem banget ya bangsa Mongol ini. Iya, serem banget sih Aisyah. Mereka itu menghancurkan kota-kota besar tanpa ampun. Wow. Dan pada tahun 1258, pasukan Mongol ini di bawah Hulagu Khan mengepung Baghdad. Berarti setelah ini tuh ujungnya adalah kehancuran total itu ya? Iya, Baghdad saat itu tidak memiliki pertahanan yang kuat. Khalifah Al-Mu'tasim itu tidak siap menghadapi serangan sebesar itu. Setelah pengepungan beberapa hari, akhirnya Baghdad jatuh dan kehancurannya benar-benar tragis. Itu Baitul Hikmah termasuk? Ya, itu salah satu tragedi intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Bisa dibayangkan teman-teman, itu Baitul Hikmah yang selama ratusan jadi pusat ilmu, tempat ribuan buku dan manuskrip disimpan, ya itu dihancurkan teman-teman. Jadi kayak banyak buku yang dilempar ke Sungai Tigris. Wow, itu sampai air sungainya berubah warna ya katanya ya? Iya, catatan sejarah tuh bilang begitu. Bahkan nih air Sungai Tigris itu dikabarkan berubah hitam karena tinta buku-bukunya itu tuh yang hancur dan larut di sungai. Dan merah juga tuh karena darah korban pembantaian. Nah, mungkin ada unsur dramatisnya ya, tapi itu menunjukkan betapa parahnya kehancuran itu. Sumpah bayangin karya ilmiah puluhan yang pernah ada di Baitul Hikmah itu hilang dalam hitungan hari, guys. Iya, banyak karya Yunani kuno, Persia, dan India itu yang hanya bertahan karena sempat disalin beberapa kali sebelumnya. Tapi ribuan judul yang gak sempat disalin itu hilang selamanya. Berarti bukan cuman kemunduran atau keruntuhan dari pemerintahannya, tapi juga pusat pengetahuan dunia yang udah dibangun juga hancur ya? Betul. Nah, serangan Mongol ke Baghdad itu bukan cuma soal tragedi politik, tapi tragedi intelektual. Dunia tuh kehilangan perpustakaan terbesar pada saat itu ya. Jadi hilang juga nih tradisi riset yang selama ratusan tahun jadi fondasi pengembangan ilmu. Sedih banget kalau dengar karena emang banyak banget kan yang udah dibangun untuk jadi pusat pengetahuan dunia pada masa itu nih sama dinasti Abbasiyah. Jadi kayak seakan-akan tuh dunia kehilangan otaknya gitu. Wow, iya sih. Tapi meskipun begitu, warisan ilmiah Abbasiyah tetap hidup melalui buku-buku yang sudah tersebar ke Andalusia, Mesir, Persia, dan Eropa. Justru dari sana, ilmu itu terus berkembang dan akhirnya mempengaruhi Renaissance di Eropa. Berarti meskipun Baghdad nih hancur, jejak intelektualnya tuh nggak ikut hilang semua gitu ya? Iya, ilmu pengetahuan itu kalau sudah keluar dan menyebar, sulit untuk benar-benar musnah. Itulah keindahannya. Ini seru banget pembahasannya, benar-benar luar biasa banget. Kita udah jadi tahu nih beberapa tentang dinasti Abbasiyah, dari berdirinya, dari keruntuhannya, masa kejayaannya juga. Nah, dari kejayaan tadi itu kita bisa banyak banget nih ambil pelajaran-pelajaran tentang pemerintahan dinasti Abbasiyah. Terus juga kita tadi udah dengar beberapa kejadian peristiwa yang tentang kehancurannya Baghdad nih, tentang pelan-pelannya runtuhnya dinasti Abbasiyah. Iya, jadi itu bahwa peradaban itu butuh stabilitas, keterbukaan, dan dukungan ilmu. Dan kalau itu hilang, ya kejayaannya sih bisa runtuh. Oke nih, kita nih tadi udah
ngobrol sampai ke serangan Mongol, terus kehancurannya Baghdad. Tapi sebelum itu kan aku pengen tarik mundur lagi Iya, nih. iya. Nah, itu tanda-tanda awal melemahnya masa keemasan dinasti Abbasiyah tuh dari apa sih? Tanda-tandanya itu sebenarnya tuh muncul secara bertahap, gak langsung drastis. Salah satu tanda pertama adalah melemahnya otoritas khalifah. Jadi ketika Abbasiyah berkembang pesat, pemerintah tuh mulai mempercayakan urusan militer pada pasukan baru, terutama dari Turki. Jadi itu ide awal tuh memang baik, supaya punya pasukan yang profesional. Tapi lama-lama para panglima Turki ini justru punya kekuasaan lebih besar dari khalifah. Berarti dijadiin kayak boneka politik ya? Iya betul. Jadi ada masa tertentu di mana khalifah cuma formalitas. Dan sementara itu keputusan penting dibuat oleh para jenderal atau wazir. Nah, kalau pemimpin tertingginya itu kehilangan kekuasaan, otomatis stabilitas negara sih goyah. Nah, terus wilayah yang udah dibangun sama dinasti Abbasiyah tuh gimana? Kan gede banget nih tadi kamu cerita juga. Nah, itu tuh juga jadi masalah. Wilayah yang terlalu luas bikin pengelolaannya tuh makin sulit. Banyak daerah akhirnya memerdekakan diri. Dan misalnya tuh kayak ada dinasti Aghlabiyah di Afrika Utara, Turiniyah di Mesir, Samaniyah di Persia, sampai Andalusia yang memang sudah memisahkan diri sejak awal. Akibatnya, otoritas Abbasiyah makin mengecil, meski nama khalifah tetap dihormati. Wow. Jadi mereka tuh selain hilang pengaruh, tapi mereka juga masih punya prestis gitu ya? Iya, nama Khalifah Abbasiyah masih dianggap simbol dunia Islam. Tapi kekuasaannya tuh realnya tuh melemah. Itu kayak punya gelar tapi gak punya jabatan lagi. Oh, nah setelah tadi kan kamu udah cerita nih tentang faktor internalnya, ada nggak sih faktor eksternal yang juga mempengaruhi kemundurannya dinasti Abbasiyah? Ada sih. Salah satu yang terbesar itu adalah kemunculan dinasti-dinasti kuat di luar Baghdad. Misalnya yang pertama itu ada dinasti Fatimiyah di Mesir yang sangat kuat ekonominya. Yang kedua itu Seljuk yang kemudian masuk ke Baghdad dan mengambil alih pemerintahan. Lalu yang terakhir itu ada juga ancaman dari perang salib. Perang salib itu memang tidak menjatuhkan Abbasiyah secara langsung, tapi melemahkan stabilitas kawasannya. Kota-kota tuh perdagangan banyak itu banyak yang rusak dan sumber daya militernya pun terkuras. Berarti wilayah politik ini udah retak duluan nih sebelum Mongol datang. Iya, jadi tuh Mongol datang ketika dunia Islam sedang dalam kondisi paling lelah lah ya, lagi capek gitu. Pertahanan tuh tidak maksimal dan solidaritas antar kekuasaannya tuh melemah, lalu ekonominya pun menurun. Oke, nah Iza, kita masuk lagi nih ke bagian paling dramatis nih tadi yang bangsa Mongol datang serang Baghdad. Nah, itu bisa ceritain lebih detail nggak tentang kronologinya seperti apa? Tentu. Nah, jadi pada tahun 1257 Masehi, Hulagu Khan yaitu cucu dari Genghis Khan mendapat perintah dari Kaisar Mongol untuk menaklukkan seluruh wilayah Islam di Asia Barat. Nah, target terbesar dan terakhir itu adalah Baghdad. Itu yaitu ibu kota dari Abbasiyah. Hulagu bergerak dengan pasukan yang luar biasa besar. Lalu tuh ribuannya itu prajuritnya itu sampai ribuan dan mesin-mesin pengepungnya tuh manah berkuda dan teknologi militer itu ya sangat maju. Wow, padahal bangsa Mongol ini terkenal menghancurkan banyak kota kan sebelumnya. Iya, mereka itu menghancurkan Bukhara, Samarkand, Nishapur, dan banyak lagi kota besar sebelum Baghdad. Jadi reputasinya itu sudah sangat menakutkan ya. Baghdad itu sendiri sebenarnya itu juga kota yang megah, tapi secara militer itu sangat lemah pada saat itu. Berarti emang ini apa karena khalifahnya yang kurang kompeten atau gimana nih? Iya, kalau menurut aku sih guys, karena Khalifah Al-Mu'tasim itu terkenal kurang visioner. Ia tuh meremehkan banget nih ancaman Mongol kayak cepil lah. Kita kan juga udah biasa menang di perperangan-perperangan sebelumnya. Ada catatan bahwa ia tuh bahkan tidak menambah jumlah pasukan ketika Hulagu mendekat. Ia juga terjebak dalam konflik internal dengan wazirnya. Jadi persiapan militernya itu sangat buruk gitu. Pada Januari 1258, Mongol mengepung Baghdad dari segala arah, maupun dari sungai ataupun dari darat. Dan itu mereka tuh menggunakan alat pengepungan terbesar di zamannya. Bisa dibayangin
banget, itu kayak udah nggak bisa diremehin lagi lah ya. Iya, iya. Jadi tuh pengepungan tuh berlangsung sekitar 2 minggu. Terus abis pengepungan itu dinasti Abbasiyah langsung jatuh. Iya, kota akhirnya tuh menyerah. Selain pintu kota terbuka, Mongol masuk dan terjadilah salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah. Banyak penduduk dibunuh, bangunan dihancurkan, bahkan masjid dan madrasah dibakar, teman-teman. Ternyata tragis banget nih. Terus setelah Baghdad jatuh, itu dunia Islam seperti apa? Jatuhnya Baghdad itu simbol runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Secara politik, mereka tuh memang benar-benar berhenti berkuasa. Tapi secara intelektual, warisannya tuh masih hidup sampai sekarang ya. Ilmu pengetahuan yang sudah tersebar ke Andalusia, Mesir, Persia, dan bahkan Eropa itu tetap berkembang, teman-teman. Jadi bahkan banyak ilmuwan Eropa yang belajar dari karya-karya ilmuwan Muslim lalu mengembangkan penelitian mereka. Itu salah satu pendorong utama dari Renaissance Eropa. Oke, berarti walaupun pusatnya hancur nih, tapi pengaruhnya tetap ada ya. Iya, ilmu pengetahuan itu seperti air, Aisyah. Jadi kalau sudah mengalir ke banyak tempat, tidak mudah dihentikan. Sumbangan dunia Islam kepada peradaban dunia itu tetap abadi. Kalau melihat perjalanan mulai dari kejayaan sampai kehancurannya, apa pelajaran terbesar ya yang bisa kita ambil? Itu ada banyak. Tapi mungkin dua yang paling penting adalah yang pertama, itu peradaban hanya bisa maju kalau ilmu pengetahuannya itu dihargai. Abbasiyah itu membuktikan hal itu. Yang kedua, itu sebesar apapun peradaban, kalau politiknya kacau dan pemimpin tidak kompeten, ia tuh bisa runtuh. Lalu runtuhnya Baghdad itu bukan sekadar kekalahan militer, tapi kekalahan manajemen politik yang panjang. Oh, kita kasih plus dulu nih buat penjelasan dari Iza, karena pembahasan hari ini benar-benar yang seru banget, kompleks banget, dan enak banget didengerin juga karena Izati benar-benar ngejelasin dengan sangat detail, simple, dan mudah dipahami sama teman-teman semua, bahkan sama aku. Nah, makasih banyak nih buat Izati yang udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di topik dinasti Abbasiyah ini nih. Sama-sama Aisyah, seru banget sih hari ini ngobrolnya. Oke, mungkin next kita bakalan ngobrol lagi bareng sama Iza. Sekarang kita pamit. Bye-bye.